Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Lagi-lagi kita patut mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ingat, kelompok ketujuh yang paling banyak Allah campakkan ke dalam api neraka yaitu allazina la yazkuruna ni'matillah, yaitu golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan tidak salah, Allah mengulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman satu kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, karena kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quds dimanapun Anda berada, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan hari ini saya doakan hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan yang berkepanjangan, selalu dalam limpahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quds yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan dicintai Allah tentunya. Pada perjumpaan kita kali ini, kita masih membahas tentang sholat tahajud, yang mana bagi yang pernah merasakan mengamalkan sholat tahajud ini, banyak yang mengalami keajaiban, testimoni sholat tahajud, banyak juga yang dikabulkan keinginan, hajat dan doa-doanya karena melaksanakan sholat tahajud ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kita meluruskan niat, bahwasanya semata-mata kita beribadah, terutama kita beribadah melakukan sholat tahajud semata-mata karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada sebagian orang juga yang mengatakan bahwasanya kok ibadah dikait-kaitkan dengan dunia, kok ibadah bukan untuk akhirat, kok ibadah hanya untuk meminta dunia. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita meluruskan niat, bahwasanya yang paling utama kita beribadah kepada Allah, yaitu semata-mata mengharapkan ridho Allah,
menyembah Allah dan mengharapkan ridha Allah, ya. Namun, ya, kita pun membutuhkan karunia Allah, ya, untuk hidup di dunia, ya. Kita hidup di dunia butuh bekal, ya. Oleh sebab itu tidak salah setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita meminta hajat kita, baik itu hajat di dunia maupun hajat di akhirat, ya. Hajat-hajat di dunia ini banyak, ya. Semuanya, ya, membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak salah apabila setelah kita beribadah, setelah kita sholat, ya, tahajud, sholat 5 waktu, ya, setelah kita bersolawat atau setelah kita bersedekah, ya, kita meminta kepada Allah, ya. Yang salah itu kalau kita meminta kepada selain Allah, itu yang salah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita selaku umat muslim wajib, ya, untuk berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, ya, kata beliau, doa itu adalah senjatanya umat muslim, ya. Dan di dalam Quran, ya, surah ke-40, surah Al-Mu'minin ayat ke-60, ya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, ya. Dan Allah murka, Allah marah, ya, kepada orang-orang yang tidak mengingat Allah, ya, tidak menyembah Allah. Dia sombong, ya, tidak mengingat Allah, ya. Dan ingat, orang-orang yang tidak mengingat Allah dan tidak menyembah Allah, Allah murka dan akan dicampakkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina, ya. Di situ tersirat di dalam surat Al-Mu'minin ayat ke-60. Nah, saudara-saudaraku, kembali lagi, ya, kita pada pokok pembahasan, yaitu tentang keajaiban tahajud. Nah, kali ini, ya, testimoni keajaiban tahajud dialami oleh seorang teman saya, ya. Ya, sama-sama beliau ini adalah teman satu kampung saya, ya, sama-sama sekolah dulu, satu sekolah, kemudian sama-sama merantau ke Batam, ya, sama-sama kerja di satu PT, waktu itu PT Elektronik yang bernama PT Biji Industri, ya. Kemudian, ya, setelah kami bekerja di PT tersebut, ya, pada tahun 2021, ya, kalau tidak salah, terjadilah krisis moneter besar-besaran, ya, sehingga berdampak sampai ke kota Batam, ya, sehingga para investor asing, ya, menarik investasinya, ya, pada perusahaan-perusahaan di kota Batam, sehingga kami waktu itu difinishkan kontraknya, ya, dibayar, tetapi setelah itu kami menganggur. Setelah menganggur, ya, alhamdulillah 1 bulan saya menganggur, kan saya dapat pekerjaan nih di tempat kerja saya ini di perusahaan distributor, dan teman saya ini waktu itu sama-sama mengelamar kerjaan di tempat saya. Namun teman saya tidak diterima, ya, teman saya tidak diterima. Kemudian dia menganggur lagi, ya. Tetapi teman saya ini memang orangnya taat beribadah, terutama sering melaksanakan sholat tahajud, ya, pada sepertiga malam, ya. Dia tidak putus asa, ya. Setelah saya dapat pekerjaan, dia masih menganggur lagi 1 bulan, dia tetap berdoa, berusaha mencari pekerjaan, ya. Dan akhirnya dia pergi lagi merantau ke kota Tanjung Balai, ya. Di Tanjung Balai, di situ ada teman kami juga di situ. Dia tinggal di rumah teman kami, kemudian dia mencari pekerjaan, ya, di situ. Alhamdulillah, ya, di situ ada lowongan waktu itu di pemerintahan, ya, di pemerintahan Tanjung Balai Karimun, ya. Alhamdulillah beliau memasukkan lamaran, ya, lulus tes administrasi, lulus tes
Berikutnya tes tertulis dan alhamdulillah beliau diterima waktu itu sebagai tenaga honorer ya. Setelah sekian lama ya dia bekerja di situ dan sekarang alhamdulillah beliau ya sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ya. Nah, itu tadi ya. Karena teman saya ini juga rajin mendawamkan mengamalkan sholat tahajud ya. Jadi selain mengamalkan sholat tahajud juga ya untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta ridho Allah ya, beliau juga meminta hajat ya untuk supaya mendapat pekerjaan yang layak ya. Alhamdulillah doanya dikabulkan dan beliau sudah menjadi seorang PNS, pegawai negeri sipil. Nah, itulah salah satu contoh ya fadilah keutamaan sholat tahajud tadi ya, karena Allah telah berjanji kan di dalam surat Al-Isra ayat 79 ya. Ya Allah berjanji kan, Allah perintahkan kita pada sebagian malam bangunlah kamu untuk melaksanakan ibadah tambahan bagimu ya. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu. Kan itu janji Allah. Bahkan itu diperintahkan Allah untuk kita. Ya. Banyak lagi fadilah-fadilah apabila kita melaksanakan mendawamkan sholat tahajud ya, diangkat derajat kita, dikabulkan doa-doa kita ya. Apabila kita ada masalah, diringankan Allah ya. Allah memberikan jalan keluar bagi kita ya. Dan yang terakhir, yang paling besar manfaat dari sholat tahajud ya, Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan, jangan ragu ya. Jangan ragu bahwasanya kembali kita luruskan niat kita bahwasanya kita beribadah semata-mata hanya karena Allah ya, dan kita berdoa kepada Allah ya. Apabila doa kita dikabulkan Allah, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena juga Allah telah berjanji, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Justru kalau kita tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepada kita ya. Kita dianggap sombong kepada Allah ya. Kita anggap diri kita mampu ya. Segala keberhasilan, segala kesuksesan yang kita kerjakan ya bukan dari kita sendiri ya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah juga ya telah menunggu kita pada setiap sepertiga malam terakhir ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, hadis yang sahih ya, bahwasanya kan Allah menunggu kita ya untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat, untuk kita memohon ampunan, untuk kita bertobat ya. Niscaya akan diperkenankan, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, teruslah kita berjuang untuk menggapai ridhonya Allah ya, untuk menjadi umat yang bertakwa kepada Allah ya. Berdoa supaya kita dipermudah urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat ya, seperti doa sabu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di situ kan artinya ya kita meminta ya dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, saudara-saudaraku ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin banyak bicara, banyak juga salahnya ya. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan, kefakiran dari ilmu saya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.